Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pula para bapak dan ibu guru, dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik, karena Ia memberikan nafas kehidupan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara kegiatan ini atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato dengan tema Hardiknas Momentum Peduli Guru. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan. Masa depan memberi pengharapan bagi mereka yang terus maju dan berkembang. Masa depan yang cerah tidak pernah dijanjikan kepada siapapun, oleh karena itu kita harus mengejarnya sendiri. Salah satu cara untuk meraih masa depan yang gemilang adalah melalui pendidikan. Dalam dunia pendidikan, segala potensi yang ada dalam diri kita dieksplorasi, dan semua bakat, minat, serta keterampilan yang kita miliki ditempa dan dikembangkan sehingga semuanya itu menjadi bekal yang berfaedah demi aktualisasi diri kita yang ideal di masa depan. 1-2 pertanyaan ditunjukkan kepada rekan-rekan perjuangan saya. Siapakah yang sungguh berperan dalam menggali semua potensi yang ada dalam diri kita itu? Siapakah figur utama dalam menempa dan mengembeleng pribadi kita agar kita menjadi pribadi yang cerdas, terampil, inovatif, kreatif, beriman, takwa kepada Tuhan? Jawabannya adalah guru. Untuk konteks kita di Indonesia, guru sering dijuluki sebagai patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Guru adalah pelita, penerang dalam gulita, dan masih banyak julukan lainnya. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan yang sangat terkenal bagi para guru dalam membangun dan memajukan dunia pendidikan di Indonesia pada zamannya, yakni yang pertama, Tutwuri Handayani. Artinya seorang guru harus bisa memberi dorongan dan arahan bagi para siswa-siswinya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, yang bermakna seorang guru harus berada di tengah-tengah atau berada di antara para muridnya untuk memunculkan ide atau gagasan dan membangkitkan prakarsa. Yang ketiga, Ingarsa Sungtulada, yang berarti seorang pendidik harus berada di depan untuk memberi teladan dan contoh yang baik bagi para murid atau siswanya. Semboyan ini masih aktual dan tetap relevan dalam dunia pendidikan kita hingga saat ini. Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2022 ini, saya ingin bertanya dan menyapa Bapak dan Ibu guruku. Apakah kalian baik-baik saja? Jawabannya mungkin kurang pasti, antara ya dan tidak. Mengapa hal itu terjadi? Ada guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun, tapi gajinya masih di bawah standar UMK. Malahan ada guru yang upahnya kalah jauh dari upah buruh harian seorang penambang pasir. Ada pula yang gajinya masih di bawah upah sewaan penarik traktor di sawah atau ladang seorang petani. Hal ini dialami oleh para guru swasta, entah yang mengabdi di sekolah swasta ataupun yang mengajar di sekolah negeri. Belum lagi masalah tentang honorer yang nasibnya tidak menentu karena tak kunjung diangkat jadi PNS atau P3K, padahal guru tersebut sudah mengabdi bertahun-tahun. Malahan ada
yang sudah menginjak usia pensiun tapi belum juga diangkat jadi ASN. Bukankah guru yang sangat berjasa ini harus diberi imbalan yang layak oleh pemerintah agar kualitas hidupnya diperbaiki? Tidakkah pemerintah dan masyarakat menaruh perhatian terhadap profesi mulia seorang guru? Di samping keluh kesah sang guru yang jaminan hidupnya memprihatinkan, ada juga kisah tragis yang dialami guru karena dipukul, dianiaya, bahkan dibunuh entah oleh siswanya sendiri ataupun oleh orang tua siswa dan masyarakat umum lainnya dengan berbagai motif dan alasan yang sangat tidak manusiawi. Dulu, seorang guru sangat dihargai dan dihormati, tapi kini guru tidak lebih dipandang sebagai seorang pekerja upahan yang hanya sekedar mencari sesuap nasib. Inikah hasil pendidikan zaman now yang mendewakan kemajuan teknologi mutakhir, konteks, dan tanpa sadar mendominasi pendidikan yang mestinya bersifat humanis? Dalam konteks ini, seorang siswa cenderung tidak menghargai gurunya karena tenaganya sudah bisa digantikan oleh mesin. Sebagai contoh, seorang guru yang sedang memaparkan materi di depan kelas tidak dihiraukan oleh muridnya karena muridnya sedang mengutak-atik Android atau HP. Dalam hal ini, sang guru pasti merasa kecewa karena siswanya lebih memperhatikan alat teknologi ketimbang mendengar penjelasan guru secara langsung. Contoh lain, seorang siswa enggan mengikuti pelajaran di sekolah karena siswa tersebut dapat mengakses internet untuk mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di sini peran guru pelan-pelan akan digeser. Proses pendidikan yang bersifat humanistik akan beralih ke pendidikan yang bersifat mekanistik. Seorang siswa tidak lagi mengikuti arahan dan mendengar penjelasan seorang guru secara langsung, tapi mengikuti instruksi mekanik dari seperangkat alat canggih, misalnya smartphone. Relasi antara guru dan siswa yang mestinya terjadi secara intens dalam proses bimbingan secara langsung akan tergantikan oleh teknologi canggih yang akan menghalangi perjumpaan antara guru dan siswa. Kita juga lihat dan mengalami dalam proses pembelajaran selama masa COVID-19. Di sana kurang terasa perhatian yang melibatkan emosi dan aura positif serta dorongan atau instruksi secara langsung dari seorang guru terhadap siswanya. Karena ada jarak antara guru dan siswa, pembinaan sikap dan mental siswa tidak terjalan efektif. Relasi yang mestinya melibatkan emosi dan afeksi antara guru dan murid tidak terasa. Pada momen Hari Pendidikan Nasional 2022 ini, saya mengajak rekan-rekan seperjuanganku sebagai siswa-siswi agar kita harus mengembalikan harkat martabat guru dengan mengikuti teladannya, mendengar dan mengikuti ajarannya, giat dan rajin belajar, mengerjakan tugas dan yang diberikan guru, mengikuti arahan dalam membentuk sikap dan perilaku kita, mengasah keterampilan, dan bila mengalami kendala dalam proses belajar, maka bertanyalah pada sang guru. Dengan demikian, kita berikhtiar untuk mengembangkan diri kita seutuhnya sambil berusaha untuk mengembalikan marwah guru sebagai figur yang patut digugu dan ditiru. Saat ini juga saya meminta perhatian dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar kesejahteraan para guru diperhatikan. Jangan ada dikotomi antara guru negeri dan swasta, sebab bukankah mereka sama-sama mengemban tugas untuk mencerdaskan anak bangsa? Saya juga mengharapkan agar para guru harus dilindungi secara hukum. Saatnya kini guru bangkit, memajukan pendidikan di negeri tercinta. Di tanganmulah generasi muda bergerak maju menyongsong hari esok. Pada pundakmulah masa depan bangsa bertaruh. Majulah negeriku, jayalah guruku. Sekian dan terima kasih.